Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini berhubung musim hujan, cuacanya panas, kita lagi tidur-tiduran di emper nih teman-teman. Nih kita tiduran di pokong temen. Panas ya mas bro ya? Iya, panas. Panas. Oke teman-teman, konten kali ini kita mau mendengarkan ya, kita dengarkan bareng-bareng cerita dari Kiai Muharor yang ada kemiripan sama kontenku. Jadi mungkin dulu banyak komentar-komentar yang nggak percaya ya sama konten-kontenku tentang pendawiran dan lain-lain. Tapi alhamdulillah waktu itu konten pendawiran itu terpatahkan ya, buat para kibin-kibin yang nggak percaya dibilangnya fitnah. Ada kiai dari Brebes yang langsung ceramah begitu teman-teman, bahwa kiai tersebut yang punya ponpes itu sering kena dawir Habib 4 juta 5 juta teman-teman. Dan ada juga konten-kontenku yang menceritakan tentang oknum-oknum Habib lah. Coba dengerin Kiai Muharor dulu ya. Ini ada kemiripan teman-teman. Yang lalu kita memutuskan untuk gabung ke PWI. Ini yang asli sudah lama, problem yang sudah lama. Kita semestinya ini pengennya ini hidup enak, nyaman, tapi apa yang terjadi? Kita ketamonan seorang Habib yang minta-minta. Kalau mungkin ya, kalau masalah minta kan mungkin orang pribumi juga minta. Tapi ini ada kejahatan. Minta yang sifatnya adalah maksa-maksa. Bahkan mereka menyodorkan sebuah syafaat. Atau mungkin ngancam-ngancam tidak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Nyampe-nyampe pernah suatu ketika, saya ini pernah ketamunan seorang Habib datang. Beliau minta jubah. Lalu saya ambilkan jubah. Beliau tidak cocok, lalu saya ambilkan jubah semua. Di waktu itu satu bobet saya bawa. Apa yang terjadi? Dibawa semua. Dibawa semua. Garong teman-teman ya. Ya begitulah oknum-oknum Habibnya garong. Semua. Dan ini tidak cuma itu saja. Nyampe ada santri cantik lewat, langsung ditembung. Bahkan nyampe terjadi pernikahan. Bahkan pinjam motor katanya cuma 1 hari 2 hari. Apa yang terjadi? 1 minggu 2 minggu 1 bulan gak dikembalikan. Dibawa pergi gitu. Walaupun pada akhirnya terus ada Habib Alwi yang melihat kejadian ini kemudian dilaporkan di Polres lalu dikejar. Alhamdulillah. Nah ini dia teman-teman, oknum-oknum Habib tuh kelakuannya memang tengik teman-teman ya. Jadi ketika kalian jadi muhibin terus kalian punya kendaraan bagus, motor, pasti dipinjam sama dia, biasanya begitu teman-teman. Biasanya dipinjam begitu. Nah termasuk Kiai Muharor ini, ternyata Kiai Muharor motornya dipinjam sama Habib, dibawa kabur gitu, nggak dikembaliin. Oke lanjut teman-teman. Jadilah motornya dikembalikan. Tidak cuma itu saja, mobil kita, padahal mobil itu mobil rental. Jadi saya itu merental mobil. Jadi beliau pinjam mobil. Sudah kita gratisin. Apa yang terjadi? 2 hari, 3 hari, 1 minggu nggak datang. Pada akhirnya apa terjadi? Kita juga tanggung jawab untuk membayar rentalan. Digadekan gitu loh. Nah ini dia teman-teman. Ini Habib pinjam mobil ya. Pinjam mobilnya Kiai Muharor. Berhari-hari nggak dibalikin, ternyata digadein. Ini persis sama, ada kemiripan sih sama kontenku yang udah 1 tahun. Kalau nggak salah udah 1 tahun lah, udah lama lah awal-awal itu. Kalian bisa cari aja. Kalau nggak salah kontennya aku cerita itu sama Mas Imam ya, yang dagang pulsa lalu dilempar asbak sama Habib, sama oknum Habib. Aku udah pernah cerita. Jadi temenku itu punya mobil. Jadi bukan mobilnya temenku sih, bukan mobil, ya mobil keluarga lah, mobil bapaknya. Yang artinya mobil bapaknya dia ya mobilnya dia juga, mobil keluarga gitu. Jadi ketika temenku mau make, dia sering kesel, sering marah, sering ngedumel karena di saat dia mau pakai mobil itu nggak ada teman-teman. Ternyata lagi dipinjam sama Habib. Nah mungkin karena bapaknya ini muhibin,
yang akhirnya setiap Habib pinjem mobil itu selalu dikasih, dan pinjemnya itu nggak 1 jam 2 jam teman-teman, kadang bisa berhari-hari, nyampe 3 hari 4 hari, bahkan nyampe 1 minggu. Itu aja ketika ngembaliin nggak pernah yang namanya ngasih uang bensin, tanda terima kasih gitu, itu nggak pernah sama sekali. Itu yang pertama. Tapi bapaknya cuma diem gitu, mungkin pastinya sih yang ngedumel ya. Tapi mau gimana lagi, karena yang pinjem Habib takut kualat, takut nggak masuk surga, takut nggak dapet syafaat, takut nggak dapet barokah, ya akhirnya orang tua temanku itu ya diem aja gitu. Cuma anaknya kan temanku, teman main. Nah di saat dia mau apa namanya pakai mobil tersebut, terus mobilnya nggak ada, ya kesel gitu, marah, jengkel sama si Habib itu. Mirip nih sama Kiai Haror. Jadi memang Habib tuh oknum-oknumnya begitu, ngegampangin teman-teman. Jangankan sekelas kalian, sekelas kita, bukan siapa-siapa, masyarakat biasa, kiai, seorang kiai pun berani mereka minta-minta duit, pinjem mobil. Mobilnya digade, udah pinjem gratis, nggak dikembaliin, digade. Kurang ajar kan. Indrik, kunci Indrik. Kita lanjut, nanti nunggu sebentar, HP-nya kekunci teman-teman. Kurang ajar teman-teman ya. Jadi banyak lah oknum-oknum Habib yang nggak bener. Oke, kita lanjut teman-teman. Mereka tidak bertanggung jawab. Ini yang sangat-sangat meresahkan. Dan ini maldorot gitu loh. Padahal dalam kehidupan kita kan maldorot. Jangan sampai orang lain itu maldorot pada kita. Dan kita juga jangan sampai maldoroti ke orang lain gitu. Ini gara-gara semacam ini kami sering istikharoh. Belum ada jawaban. Di waktu Kiai Haji Imaduddin menggulir sebuah keilmuan tetis, kami masih tidak cocok. Bahkan pidato saya kalau panjenengan lihat di beberapa media sosial, saya ngecam tetisnya Kiai Imad. Tidak setuju sama sekali. Karena saking khusnudonnya gitu loh. Karena bagaimana tidak? Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu semua 2 perkara, kan kitabullah wa itrati. Jadi apapun yang terjadi pada dunia Rasul tetap kita tutupi. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, tidak cuma itu saja. Nyampe saya itu sering dikatakan kiai fasik dan sebagainya. Ya begitu teman-teman ya. Jadi banyaknya oknum-oknum Habib, kalian tuh harus waspada. Bahkan ada berita di channel YouTube siapa itu ya, yang baru mengupload, ada oknum Habib sama Muhibin ya, mecah-mecahin kulkas pedagang minuman keras, minuman beralkohol. Nah itu aku ketawa teman-teman. Ngapain mereka tuh sok suci? Masih banyak kok Habib-Habib yang doyan mabok. Masih banyak. Mabok, dugem dan lain-lain itu masih banyak. Kalau kalian nggak percaya sini, buat tunjuk mukanya satu-satu itu Habib siapa aja, banyak. Jadi kenapa mereka sok suci gitu loh, mecah-mecahin, ngancur-ngancurin pedagang minuman air keras. Mereka nggak sadar dari kalangan mereka masih banyak yang katanya cucu Nabi, ngaku cucu Nabi, tapi kelakuannya bejat gitu loh. Bukan cuma mabok-mabokan, lebih parah dari itu gua tahu. Jadi sekali lagi terbukti ya kontenku yang awal-awal itu, bahwa ada temanku yang punya mobil, lalu mobilnya sering dipinjam sama Habib berhari-hari, dan setiap dikembaliin nggak pernah namanya ngasih duit, itu nggak pernah sama sekali. Mungkin kalau pinjam 1 minggu misalkan yang ngasih duit 500.000 kayak 200.000 kayak masih mending. Walaupun sebenarnya duit segitu nggak imbang buat kerusakan mobil. Karena aku aja kalau dandan mobil itu kaki-kaki paling nggak 2,5 juta, 3 juta itu habis teman-teman. Nah ini Habib nggak mikir. Yang penting dia pinjam sama Muhibin. Dia butuh, ada mobil, terus pinjam, terus dikembaliin, bodo amat gitu.
Itu aja yang ngembaliin bukan Habibnya tapi supirnya. Jadi yang ngomong terima kasih pun bukan Habibnya tapi supirnya gitu. Nggak ngomong langsung, harusnya kan ngomong langsung terima kasih, maaf agak lama make karena ada kesibukan ini kesibukan itu, harusnya kan begitu ya. Tapi karena mereka Habib itu nggak punya adab, teman-temannya Mbak Alawi itu nggak punya adab, beda sama orang Indonesia. Jadi wajar lah, jadi kelakuannya ya begitu. Oke lah, kontennya mungkin segini aja teman-teman. Dimanapun kalian berada, waspada sama Ba'alawi itu teman-teman ya. Mereka itu mempunyai karakter. Jadi sebaik-baiknya mereka yang kelihatan alim, kalian harus tetap waspada. Oke, kontennya mungkin segitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.